Kami ucapkan selamat datang di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Kepada seluruh peserta workshop fotografi, abadikan momen melestarikan budaya. Bersama saya, Rifka Zikria. Saireng balang coba barabak abang balang mandi, puncak cinta gonan patakan. Saireng salam lanjut sambal, sambal lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Syaifullah SPDMM. Yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supriyadi SEMSI. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan yang hadir. Dan yang kami hormati instruktur workshop pada hari ini, seluruh panitia dan karyawan maupun karyawati UPTD Taman Budaya, dan seluruh peserta fotografi yang berasal dari utusan kabupaten ataupun kota dan komunitas se-Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, kita awali pembukaan ini dengan sebuah pantun. Sarapan pagi di rumah Pak Raffi, cakep. Makan siang di rumah Pak Arga, cakep. Selamat datang peserta workshop fotografi. Semoga dengan adanya acara ini, ilmu terupgrade, silaturahmi pun makin terjaga. Mengawali acara, marilah bersama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana dari Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supriyadi SEMSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Kasih di Taman Budaya, Pak Sekri dan Pak Ade, sekaligus Pak Zulkifli Sodehewu, dan yang kami hormati Pak Mangudaya, yaitu Bu Isi, dan yang kami hormati adik-adik sekalian peserta workshop fotografi pada hari ini, dan seterusnya kepada panitia pelaksana, dan selanjutnya yang teristimewa yaitu narasumber kita, yaitu Pak Ogi, Pak Zulkifli, dan Pak Indra. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Kegiatan kita pada hari ini adalah workshop fotografi yang pada tahun 2023 ini kita laksanakan, dan seterusnya dasar pelaksanaan kegiatan kita adalah dokumen pelaksanaan anggaran atau pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau DPA SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari kegiatan kita yaitu melaksanakan pembinaan terhadap pelaku seni budaya khususnya fotografi dalam rangka penguatan kebudayaan di Sumatera Barat. Dua, meningkatkan kapasitas fotografer muda Sumatera Barat sehingga mampu melahirkan karya fotografi bermuatan nilai budaya dan memiliki jiwa entrepreneurship yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Tesnya melahirkan karya-karya foto yang berkualitas sebagai upaya kemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. 4, menguatkan komunikasi ekosistem fotografi yang melibatkan para fotografer berpengalaman yang terwujud dalam bentuk jaringan komunikasi dan kerja kolaborasi yang memberikan ruang untuk diskusi, eksperimentasi,
dan menciptakan publikasi dan apresiasi karya. Seterusnya pelaksana kegiatan yaitu UPTD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Taman Budaya. Seterusnya peserta Pak Gadis, kita berserta 40 orang. Alhamdulillah hadir semuanya. Dan keenam adalah kriteria dari peserta kita, yaitu peserta diutamakan para fotografer muda yang telah melahirkan karya foto yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Seterusnya, bila tidak ada utusan dari kabupaten kota yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketetapan oleh panitia, maka panitia berhak mencari penggantinya atau peserta penggantinya. Pada kesempatan pada hari ini, tema kita yaitu abadikan momen melestarikan budaya. Waktu dan tempat kita adalah di Gedung Taman Budaya, itu lantai 4 di Jalan Diponegoro nomor 31. Demikian laporan Pak Gadis kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak untuk membuka acara workshop ini secara resmi nantinya. Demikian laporan ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Syekhul SPDMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Saya sangat hormati Pak Sekdis Kebudayaan, Pak Kepala Taman Budaya, beserta para veteran, para seksi, ada juga Taman Budaya, kemudian staf yang ada di Taman Budaya sebagai penyelenggara Jatimulyo. Kemudian terhormat pada para narasumber yang sudah hadir, kemudian yang tersemat pada para peserta workshop fotografi yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan melalui Taman Budaya Sumatera Barat. Kita bersyukur pada pagi hari ini hadir bersama-sama mengikuti kegiatan workshop ini. Mudah-mudahan workshop ini sesuai dengan tujuannya yang disampaikan oleh Supriyadi tadi, itu bisa dicapai dengan waktu lebih kurang 3 hari ini. Salam kita mohon kepada Allah SWT curahkan kepada Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, serta adik kami para peserta, begitu juga utamanya pada narasumber ini, bahwa kita mempunyai goal itu bagaimana bisa mencapai 100.000 entrepreneurship. Nah, itu visi misi Sumatera Barat yang sebelumnya orang menyebut visi misi gubernur dan wakil gubernur ya, tapi sekarang sudah menjadi visi Sumatera Barat. Bagaimana 100.000 entrepreneurship muncul dari kegiatan yang ada di Maka Dinas Kebudayaan melalui Taman Budaya itu berkontribusi untuk mencapai itu. Salah satu melalui workshop ini. Workshop fotografi diharapkan bisa memunculkan entrepreneurship baru, ya, atau tidak-tidaknya nanti meningkatkan yang sudah ada, ya, untuk bisa menjadi entrepreneurship yang 100.000 itu. Kalau yang saya ketahui ini, ya, bahwa fotografer pada hari ini
itu memegang peran penting. Nah, sesuai dengan tema kita ini ya, abadikan momen, lestarikan budaya. Peran pertama itu adalah dalam rangka melestarikan budaya kita. Bagaimana kaya budaya kita yang sangat banyak ini, Sumatera Barat ini sangat kaya ya, yang sudah ditetapkan saja nih warisan budaya tak berdana itu 75 tetap oleh nasional ya. Begitu juga cagar budaya banyak sekali yang sudah ditetapkan, banyak yang belum ditetapkan, banyak yang ODCB juga banyak, objek diduga cagar budaya. Ini perlu ada momen-momen, ada perlu diabadikan ya. Kepintaran para fotografer ya itu tentu saja diminta untuk melestarikan. Fotografer bukan saja untuk kita artikan sebagai orang yang memotret apa gitu ya, momen-momen kegiatan tertentu ya, tapi juga mengambil momen-momen warisan budaya kita yang ada ya, dari beberapa episode ya, dari beberapa dekade mungkin ya, sehingga tahu perkembangan. Nah sekarang misalnya yang isu yang sangat sentral itu adalah ada pembongkaran cagar budaya Kota Padang, yaitu rumah singgah Soekarno Maidham ya. Sudah ada pertemuan dengan pusat Kota Padang dan Dinas Kebudayaan provinsi juga ikut situ, walaupun secara wewenang bukan wewenang kita ikut mendengarkan, memberi saran. Ada kemungkinan itu akan dibuat ya bangunan, karena itu melanggar undang-undang ya. Kalau misalnya tidak, itu kan dalam undang-undang cagar budaya nomor 10 tahun nomor 11 tahun 2010 ya, itu pidana ya. Karena ada foto-fotonya yang lengkap, itu mungkin betul dibangun kembali. Dia tidak boleh merubah bentuknya ya, apanya spesifiknya tidak boleh berubah. Ada momen-momen diambil ya, itu selesai bisa dilakukan. Kemudian juga kita berharap dari kita ini, seperti disampaikan tadi, muncul entrepreneurship baru. Artinya ini menjadi sumber pendapatan. Nah, salah satu bentuk strategi kita di kebudayaan ini itu adalah pemanfaatan. Ada perlindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan, ada penggunaan. Maka untuk pemanfaatan dari warisan budaya itu, ya, bagaimana warisan budaya ini, ya, kebudayaan kita ini bisa menghasilkan uang, ya, ada profitable, ya, dapat menghasilkan uang. Di samping benefit, ya, dan keuntungan non material, tapi juga secara ekonomis. Maka kita berharap kegiatan ini, ya, ini menjadi salah satu sumber pendapatan dari peserta workshop, ya. Bagaimana caranya? Tentu saja ya, dengan mempelajari ilmunya, lalu nanti kita dibutuhkan. Makanya tidak semua orang bisa melakukan pengambilan. Sebagai gadis kebudayaan, saya juga menginginkan ya, dukungan dari kita semua supaya warisan budaya kita yang sangat banyak ini bisa kita lestarikan melalui ya kegiatan fotografi. Pak Yahya itu punya inovasi namanya si Dadok Kebun, ya, sistem komunikasi kebudayaan, sistem dokumentasi ya, database dan dokumentasi kebudayaan. Ini harus ada keahlian untuk fotografi. Jadi nanti semua foto-foto, video-video ya semacam itu muncul
dengan baik ya. Tentu tidak sembarangan ya, maka dilihat oleh banyak orang termasuk di luar negeri, harus betul-betul pandai untuk mengambil gambarnya ya, sehingga data-data kita itu betul bagus ya. Itu aja barangkali dari saya, dan dengan izin Allah SWT kita semua, maka kegiatan workshop fotografi dengan tema abadikan momen, lestarikan budaya dilaksanakan 3 hari 21 sampai 23 Februari 2023 secara resmi. Kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Kita undang untuk hadir bersama kita Pak Syu Henry SPD MSN, Pamong Ahli Media Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Baik, sebelum kita saya akan undang dulu juga orang yang instruktur kita pagi ini, pagi dan siang, Saudara Ibu Elvitra. Silakan ke depan, Saudara Zulkifli, Zulkincai, dan Juli Hendra Aceh. Kita berdiri di depan 4 orang. Silakan ke depan dulu peserta. Baik, mungkin sebagian kita sudah mengenal beliau. Saya mulai dari Igoe dulu. Igoe di samping dia wartawan, fotografer di Antara, dia juga aktif sebenarnya. Ngambil muka orang ya, ngambil muka. Ya, apalagi orang-orang sedang pertunjukan. Jadi foto-foto pertunjukan di Dinas Kebudayaan di Taman Budaya ini rata-rata ikut berpartisipasi mempublikasikan ya. Terus Zulkifli, saya dengar dia pernah aktif di majalah National Geographic ya, Jakarta, dan sekarang masih domisili di Jakarta. Alhamdulillah beliau mau datang jauh-jauh ke Sumatera Barat, pulang kampung juga, dan ketemu dengan teman-teman berbagi pengalaman. Selanjutnya Juli Hendra Aceh, beliau adalah dosen di ISI Padang Panjang. Walaupun dosen, dia juga adalah praktisi. Jadi kita dosen bukan ambil dosen yang konvensional, tapi dosen yang praktisi juga, yang juga dengan kenakalan-kenakalannya nanti pas ambil hukum ya, hukum kenakalan itu. Jadi yang akan mengisi kegiatan kita di sesi pagi ini yang pertama adalah Juli Hendra Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Oke, baiklah. Kebetulan di sini kita ada beberapa sesi. Yang pertama itu ada, saya berharap teman-teman yang sudah paham dasar tapi juga menambahkan nantinya. Jadi ini tempatnya sifatnya lebih ke sharing session saja, tapi ada pengantar dasar waktu itu yang diminta oleh panitia. Jadi karena kita tidak semuanya langsung sudah mengerti fotografi, apa kita langsung memotret kebudayaan, terus memotret tentang momen-momen itu bagaimana. Jadi di sesi pertama ini dulu, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya dengan instruktur lain, Bang Zu, Bang Igoe, saya mencoba memberi pengantaran tentang fotografi. Seperti apa sebenarnya fotografi itu? Jadi di pertama ini, fotografi itu sangat dekat dengan istilahnya kamera. Jadi apapun, saya yakin teman-teman semua, fotografi itu saya beranggapan seperti saking dekatnya itu seperti apa ya? Seperti handphone itu kan sangat dekat sekali. Jadi begitulah fotografi sekarang ketimbang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Begitu dekat fotografi untuk saat ini. Seperti genggaman. Jadi setiap momen apapun fotografi itu ada di dekat kita.
Untuk dulu 20 tahun atau 10 tahun belakangan itu butuh proses dalam sebuah fotografi. Menyiapkan alat, menyiapkan bahan, menyiapkan proses untuk produksi dan segala macam. Apalagi di zaman-zaman yang analog atau zaman-zaman secara produksi secara manual. Terus perkembangan fotografi yang begitu cepat, berarti adalah hal yang pertama kita harus ketahui adalah kamera. Kamera itu apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya secara umum itu kamera itu ada dua sebenarnya. Ada secara kamera digital, ada kamera analog. Dan kamera analog untuk saat sekarang trennya sudah mulai hadir kembali, terlepas dari kamera digital yang sangat dekat sekali dengan kita. Ya kalau kamera digital ya kamera handphone masuk kamera digital gitu, saking dekatnya. Tapi kamera itu apa saja terlepas dari kamera handphone? Ini pengertian tentang kamera analog dulu sedikit. Jadi sebuah kamera film menggambarkan hasil digital, analog sebuah sinyal ditangkap, itu proses secara umumnya. Terus digunakan film, yaitu jenisnya dulu ada 35 mm. Itu yang sering digunakan, atau SLR istilahnya di zaman dulu. Ini bentuk-bentuknya. Terus berkembang sekarang kamera digital. Kamera digital ada alat perangkat yang mendapat memotret juga, sama dengan proses kamera pada umumnya. Cuman kamera digital bisa merekam video atau menggunakan memotret gambar, tapi dalam format digital sekarang, dalam outputnya bentuk file. Kalau di dulunya itu lebih ke film, jadi ada prosesnya kamar gelap dulu, terus cuci cetak dan segala macam baru bisa jadi. Sekarang dalam hitungan detik saja, bahkan belum detik, foto itu sudah jadi. Saking cepatnya fotografi itu sekarang, menurut saya. Jadi fotografi itu, seberapa dekat fotografi hari ini, sedekat genggaman kita. Jadi pentingnya fotografi sangat penting. Apapun bisa menjadi objek fotografi untuk saat ini. Ini proses secara film dulu. Jadi film ada negatif, setelah negatif dimanipulasi di kamar gelap, terus ada proses bahan kimianya, terus berkembang ke proses scanner, terus memanipulasi gambar, di scan, setelah itu jadi. Sedangkan untuk sekarang kamera digital hanya di kamera saja. Dari kamera terus memori, dari memori malahan bisa langsung di print atau dicetak. Untuk sekarang pun tidak perlu mentransfer menggunakan memori malahan. Cukup menggunakan media-media transfer, misalnya wireless, bluetooth dan segala macam. Saking cepatnya sekarang. Gitu. Jadi menurut saya fotografi dan teknologi dua hal yang harus saling beriringan. Jadi tidak bisa dipisah. Bagaimana fotografi berkembang seiring perkembangan teknologi. Terus jenis-jenis kamera digital. Yang pertama itu ada kamera prosumer. Kamera ini ada kamera compact, kamera saku yang sering digunakan biasanya oleh orang wisatawan. Tapi juga beberapa fotografer juga sering menggunakan ini untuk kamera backup saja. Dan di sini kameranya tidak bisa diatur secara exposure, segitiga fotografi dan segala macam. Jadi selanjutnya ya kamera DSLR. Ini kamera yang sering kita temui atau yang sering kita pakai dalam produksi. Ya dia bisa diatur segala macam. Dan biasanya di kamera DSLR ada dua jenis tipe. Yang pertama PSC, yang biasa ukuran milimeternya ada 22,3 kali 49 mili. Terus ada yang full frame, ada APS-H. Terus terakhir ada ukuran roll film 36 mili kali 24. Itu full frame. Makanya kadang ada teman-teman yang punya kamera full frame, misalnya sebelumnya PSC terus pakai lensa ini, naik ke full frame, lensanya nggak kepake. Misalnya terjadinya permasalahannya di sini. Bisa jadi mirrornya nggak nyampe atau segala macam. Makanya di dalam membeli lensa itu ada kode-kodenya, dia pakai full frame atau pakai APS-C. Selanjutnya ada kamera mirrorless. Kamera mirrorless itu cara kerjanya sama dengan DSLR, cuman dia tidak memakai mirror atau tidak memakai CMOS-nya. Jadi dia hanya langsung ke sensor sendiri. Terus ada yang kamera medium format, dan ini kamera dengan sensor yang lebih besar atau lebih paling besar lah istilahnya kalau untuk sensor kamera. Dan biasanya ukurannya sampai 44 kali 33 mili. Dan biasanya kamera ini sering digunakan untuk proyek-proyek profesional atau ya dengan garapan-garapan yang sangat cukup serius biasanya.
Sedikit tentang fotografi adalah melukis dengan cahaya. Proses fotografi tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses cahaya. Jadi sekecil apapun cahaya, proses fotografi itu bisa dihadirkan, bisa ada, walaupun sangat kecil. Ya misalnya dalam ruangan hanya ada dengan api rokok, fotografi pun bisa terjadi di situ. Yang penting ada sumber cahaya. Jadi proses fotografi itu pasti akan tetap ada kalau ada sumber cahaya. Karya akan dihasilkan di situ. Terus prosesnya sebenarnya sudah berkembang di abad ke-19 berdasarkan pada prinsip cahaya, optik, dan proses kimia, dan sekarang sudah berkembang ke proses digital. Proses umumnya adalah cahaya fotografi yang dipantulkan terlihat oleh mata dan lensa. Lensa mengubah proses tersebut dan memproyeksinya ke film. Terus ada proses kimia yang terakhir. Kalau sekarang di proses digital. Terus exposure. Ini biasanya sering kita sebut dengan penghitungan cahaya. Dalam aksi ini jumlah cahaya yang jatuh mengenai permukaan benda. Itu yang disebut dengan exposure. Jadi segitiga fotografi yang kita sebut itu ini. Jadi exposure bahasa lain atau pencahayaan dalam bahasa Indonesia. Jadi konsep dasar exposure itu biasanya ada 3, walaupun di kamera handphone juga ada. Jadi sampai sekarang masih belum berubah. Untuk saat ini untuk konsep dasarnya belum berubah. Jadi masih menggunakan istilahnya diafragma, kecepatan rana, dan shutter speed. Jadi konsep dasar cahaya itu adalah, dan konsep dasar cahaya ini biasanya diatur oleh lensa. Jadi yang mengatur jumlah cahaya itu bukan di bodi kamera. Bodi kamera si kamera hanya memerintahkan lensa untuk mengatur f-nya sekian. Jadi pengaturannya di situ. Nanti akan ada pembahasan tentang lensa juga, bagaimana ring-ring dari sebuah lensa. Terus ada shutter speed. Shutter speed ini kecepatan kita saat merekam si objek ke kamera kita. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang motret, misalnya f-nya standar, biasanya standar di 160 per kitanya. Kalau saya, mungkin kalau ada teman-teman yang masih muda mungkin bisa di 1/30 masih oke, belum checking mungkin. Makanya kalau kita motret agak sedikit pelan dan segala macam, itu pengaruhnya di sini. Terus ada ISO. Jadi semakin tinggi ISO, dia semakin sensitif terhadap cahaya, sensitivitas film. Makanya hitungannya nggak bisa kita pastikan. Kalau dalam kondisi cahaya seperti ini, kita paksakan masuk, ini cahayanya redup, kita main di ISO 800, f-nya f2,8 misalnya, speed kita bikin paling rendah karena itu tidak pakai tripod, bisa jadi aja fotonya over kebutuhannya. Maka bisa biasanya hitungannya apa? Bisa ISO diturunkan. Makanya kalau dalam motret proses sendiri biasanya ISO ini jalan terakhir untuk dalam eksekusi ketika cahaya sudah sangat low sekali. Makanya saya kebutuhan fotonya apa? Kalau saya main dove speed dulu, maka saya kejar di diafragma. Kalau saya mau ngejar painting, speed segala macam, saya biasanya hitungan di shutter speed. Hitungannya seperti itu kalau saat memotret, kalau dari saya sendiri. Terus diafragma adalah bukaan yang mengacu kepada bukaan diafragma terletak pada lensa yang berguna mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera digital atau sensor film. Terus lompatannya per 1,5 tiap lompatan angka yang lebih tinggi akan diterima cahayanya semakin kecil. Jadi dia semakin ke sini semakin sedikit cahayanya. Kalau dia semakin ke sini semakin ke sini cahaya semakin sedikit, semakin kecil angkanya, dia semakin besar cahaya yang masuk melalui lensa. Dan ini hitungannya, dia jadi diafragma itu juga mempengaruhi. Terus kecepatan atau rana, shutter speed, biasanya ini mempengaruhi ke sensor saat pengambilannya. Jadi semakin tinggi dari angka si speed, maka semakin cepat foto yang direkamnya. Jadi dia merekam ke si objek direkam oleh sensor. Makanya dalam video atau dalam foto juga mempengaruhi itu. Makanya kalau dalam gerakan lambat, kalau dalam video misalnya kalau pengen dapat itu frame per secondnya berapa, 1/1000 dan segala macam. Sama juga di fotografi. Jadi kalau mau freezing atau membukukan gerak, kita perlu di speed yang tinggi. Terus setiap lompatan itu hitungannya semakin rendah, angkanya dia semakin pelan atau semakin kecil untuk semakin lambat dia untuk merekam. Sampai ini hitungannya 30 detik ya. Di painting ini biasanya hitungannya dari, kalau saya biasa mencoba dengan teknik menghitung dari kecepatan objek dan segitu yang saya ambil di speednya. Biasanya seperti itu.
Kalau orang berjalan, ibu ini berjalan nih, kita perhitungkan kecepatan si ibu ini kira-kira berapa? 10 km misalnya 1 km per berapa, itu hitungannya bisa dihitung di situ. Berarti hitungannya berapa speed dari 1 per berapa. Misalnya mau bikin mapping motor dengan kecepatan 60 km per jam, biasanya hitungannya mainnya di sini. Biasanya begitu. Kalau saya mencoba. Terus ada lensa. Lensa ini merupakan alat penting dalam sebuah kamera. Jadi lensa yang menerima atau mengatur semua jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Terus ada 2 bagian dalam lensa, biasanya ada focus mengatur jarak dan ketajaman terhadap gambar. Diafragma adalah mengatur pupil atau seperti cara kerjanya sama dengan proses mata kita. Jadi semakin besar cahaya yang masuk, biasanya kalau pupil kita itu akan mengecil ya kan. Dia sama proses kerja lensa seperti itu. Tapi kalau saat cahaya banyak, dia mengecil, cahaya sedikit, dia akan membesar dia. Diafragma di dalam lensa bekerjanya seperti itu. Ada 2 bagian yang ada di dalam lensa. Jadi biasanya lensa group ini ada front lensa depan, di sini aperture, ini penghitungan secara diafragmanya di sini, dan ini pelindungnya. Maksudnya fokus lensa grupnya di sini, diafragma di bagian tengah, biasanya seperti itu. Dan ini proses anatomi kameranya atau lensa. Terus ada focal length. Nah, focal length ini adalah milimeter dalam lensa. Jadi focal length biasanya mempengaruhi besar kecil sudut pengambilan. Jadi semakin lebar, semakin kecil angka dari ukuran lensa tersebut, dia semakin lebar. Semakin besar angkanya, dia semakin kecil saat pengambilannya. Ini focal length. Tapi biasanya 600 mili, pengambilannya sampai di 4 derajat. Terus ada fisheye 14 mili, itu dia bisa merekam bisa mengambil sensor, bisa mengambil gambar di 114 derajat. Jadi semakin lebar, semakin kecil angkanya, dia semakin lebar ruang yang bisa diambil dari lensa tersebut, atau gambar yang bisa diambil dari lensa tersebut. Materi ini saya lebih menyampaikan tentang dasar-dasar fotografi. Kenapa ini penting? Karena dalam memotret sebuah momen, baik momen kebudayaan atau momen-momen lainnya, basic atau dasar fotografi itu penting dipahami oleh si fotografer. Karena fotografi sendiri itu tidak hanya sekadar memotret saja, tapi lebih bagaimana kita bisa menghasilkan foto yang baik dan benar, dan dapat menginformasikan foto yang kita ciptakan tadi, yang kita buat tadi, kepada orang lain secara baik dan benar juga, biar semua yang kita sampaikan itu bisa dapat membantu. Karena fotografi sendiri tidak hanya satu semacam bidang yang berjalan sendiri. Fotografi sendiri itu bisa mempunyai kontribusi ke bidang-bidang lain, ya terutama bidang kebudayaan, pariwisata, ekonomi dan segala macam. Jadi fotografi menurut saya penting. Kenapa? Dasar tadi atau basic tadi itu perlu diketahui. Seperti awalnya fotografi ya melukis dengan cahaya, seperti ada 2 hal yang harus diketahui seorang seorang fotografer yang pertama adalah secara basicnya, yaitu foto, berarti bagaimana mengaplikasikan teknis ISO, shutter speed dan segala macam. Terus bagaimana mengkomposisikannya atau mengatur, membuat suatu desain, suatu elemen atau bentuk-bentuk visual yang menarik. Dan bagaimana mengenalkan fotografi itu sendiri tidak hanya secara karya saja, tetapi secara isian. Karena fotografi itu ternyata banyak juga bagiannya. Ada bagian jurnalistik, komersil, fotografi seni, dan semua hal itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka di dasar-dasar fotografi itu sangat perlu diketahui bagi seorang fotografer. Seperti prinsip awal dari fotografi adalah melukis menggunakan cahaya. Secara fotografi, secara fotonya kita sudah paham, mulai prinsipnya tadi sudah mengerti lah ya, jenis cahaya, bentuk cahaya dan segala macam. Berarti kita butuh
melukis sekarang. Kita butuh sebuah asupan satu lagi. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami dalam sebuah fotografi. Itu ada melukis, cahayanya mungkin sudah kita paham. Sekarang saatnya melukis. Melukis berarti dari personal kita, bagaimana kita melihat fotografi. Makanya ada beberapa kalau saya berpendapat seperti ini. Ada yang berpendapat foto yang bagus itu seperti apa? Foto yang bagus itu relatif kata orang, tapi tidak juga bisa dikatakan relatif. Foto yang bagus itu sesuai selera orang, enggak juga. Orang yang suka musik rock belum tentu dia suka musik dangdut, tapi ada standar yang harus dikejar, ada pakem yang harus diketahui. Makanya dalam fotografi seni melukisnya seperti apa? Maka dalam melukis itu apa saja sih? Karena melukis sangat dekat dengan seni rupa istilahnya. Dia lebih ke jiwa seninya, dan relatif foto bagus jelek itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengkomposisikan, tidak lepas dari elemen-elemen penyusunan visualnya. Fotografi sendiri itu ada yang harus dipahami. Yang pertama teknis tadi, terus yang kedua adalah bagaimana membuat suatu desain yang menarik di dalam sebuah saat pemotretan. Itu yang membedakan. Kok bisa motret seperti ini? Dan kadang saya pernah kejadian motret di belakang rumah saja, terus ketika saya lihatkan ke orang sekitar situ, dia nggak yakin itu foto di belakang belakang rumah, atau memotret sunset. Kebetulan saya tinggal di pinggir pantai, tapi dengan kita mencoba mengkomposisikannya, frame tadi berbeda dari biasa orang lain lihat. Dan itu biasanya hadir kalau kita sering memotret, melihat foto, sering mereview foto, itu biasanya akan tumbuh seperti itu. Jadi kalau ini lebih ke skill personal kita. Semakin rajin kita memotret, biasanya itu akan terasah kebutuhannya. Yang pertama itu ya sesuai elemen-elemen di dalam seni lukis. Biasanya ada garis. Garis itu biasanya kalau dalam seni rupa biasanya ya seperti garis manual, itu untuk membentuk satu ini elemen ya, elemen visualnya. Tadi ada garis. Garis itu dalam seni rupa itu terbentuk karena titik-titik yang saling berkaitan, dia menjadi sebuah garis. Maka fotografi itu sebenarnya terbentuk dari garis-garis juga sebenarnya. Ya, jadi garis itu menjadi sebuah satu kesatuan bentuk desain, dia menjadi satu poin besar dia. Jadi bagaimana kita bisa menyusun? Ya kalau kita lihat ini garis, garis. Orang pun secara detail kita bentuk secara itu masih dalam kategori garis dia. Tapi garis tadi menjadi sebuah kesatuan, itulah yang disebut dengan mengkomposisikan. Terus komposisi itu apa saja? Nanti kita bahas. Dalam elemen komposisi itu terdapat ada elemen garis, ada elemen bentuk, ada elemen ruang atau dimensi, terus ada perspektif, ada perbandingan, terus ada bentuk. Bentuk adalah komposisi yang bentuk secara fotografi yang dihasilkan secara bentuk dua dimensi, biasanya gabungan garis dan pola. Jadi kalau kita melihat dari misalnya kotak ini, kalau kita lihat dari satu sisi saja, dia bisa dibilang bentuk secara elemen visualnya. Tapi kalau kita sudah mengambil seperti ini, dia sudah beda lagi istilahnya. Atau elemen apa yang akan dihadirkan di situ. Terus ada ruang. Ini agak sedikit jika kita bahas tadi malam. Ruang ini rupa apa ini? Ini sebenarnya bukan secara bentuk jadinya secara 3 dimensi ya. Dia secara bentuk jadi medianya masih tetap 2 dimensi, tapi dia mempunyai kedalaman atau dimensi ruang di situ. Apa beda dengan bentuk? Bentuk dia tidak mempunyai kedalaman di situ. Sedangkan kalau ruang dia mempunyai kedalaman di sini. Contohnya kalau saya memotret dari posisi, misalnya saya motret bangunan ini posisinya sudah dilurus seperti ini, maka dia menjadi dalam elemen visual, dia dalam bentuk komposisi bentuk di situ, dalam elemen bentuk. Tapi kalau sudah saya bergeser ke kiri atau ke kanan, sudah ada media. Contohnya motret ini, kalau saya motret dari lurus dari sini, maka dia secara bentuk. Tapi kalau ketika posisi sudah saya geser, ada kedalaman ruang di situ, maka dia lebih ke ruang atau rupa biasanya disebut. Terus ada perbandingan. Ini perbandingan antara satu objek dengan objek sekitar untuk menjelaskan ukuran aslinya.
Jadi seperti ini untuk menjelaskan orangnya anak SD ukurannya segini, berarti bangunannya segini. Terus orang standarnya ukuran seperti ini, berarti jarak dari si laut dengan dermaga ini ukurannya segini. Jadi perbandingan. Biasanya untuk menghitung tinggi atau besar di objek di sekitar. Jadi kita bisa kalau motret rumah, terus ada orang berdiri di depan, kita bisa memperhitungkan ternyata rumahnya sebesar ini. Ini yang disebut dengan rule of third atau sepertiga bidang. Dan biasanya ini sering dipakai juga di audiovisual juga, sinematografi sering pakai ini juga untuk mengatur komposisi si objeknya. Seperti ini. Jadi hitungan garisnya dia hitungannya seperti itu. Jadi ini biasanya ukuran yang atau frame yang kita atur sendiri biasanya kebutuhannya. Misalnya kalau dalam motret landscape, misalnya sini foreground, sini pen interest, di sininya background. Biasanya hitungannya seperti itu. Ada refleksi, ya pantulan dari si objek utama ke pantulan boleh menggunakan kaca atau air dan segala macam. Terus ada layar. Nah, layar itu adalah lapisan bak dari depan ke belakang sampai ke belakang. Ini yang disebut dengan layar. Terus horizontal, vertikal. Jadi format pengambilan yang sering kita sebut secara landscape dan potret itu sebenarnya beda. Dia sebenarnya standarnya disebut adalah secara vertikal dan secara horizontal, karena potret dan landscape itu bukan sebuah teknik pengambilan, tapi sebuah genre fotografi. Sebenarnya potret itu tidak teknik pengambilan sebenarnya. Kita sering disebut ambil secara potret, berarti potret itu bukan teknis pengambilan sebenarnya, tapi dia lebih ke satu gaya fotografi yang sebut dengan potret. Landscape, foto pemandangan alam dan segala macam itu disebut dengan potret, dan ini diambil secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kebutuhannya. Kalau secara umumnya fotografi itu secara fungsional ya, bukan secara genre ya. Secara fungsional fotografi itu dibagi tiga sebenarnya. Fotografi landscape bisa nggak jadi foto jurnalistik? Bisa. Fotografi landscape bisa nggak jadi fotografi jurnalistik? Bisa. Dan apa foto jurnalistik itu seperti apa? Foto jurnalistik adalah foto yang membuat nilai beritanya. Ada nilai beritanya di situ. Itu yang disebut dengan foto jurnalistik. Foto landscape bisa. Contohnya saya dari tiga ini. Saya dapat tugas dari kantor misalnya, kantor berita. Terus saya disuruh memotret penegak itu Periangan. Terus setelah saya motret, foto yang saya muat itu foto yang saya ambil terus dimuat di koran, terus tampil. Dia foto landscape. Negara itu Periangan jadi salah satu desa terindah versi majalah yang di Amerika ini, dan itu versi fotonya dimuat, itu dia jadi foto jurnalistik. Kalau dia dimuat di majalah traveling, majalah cetak, itu dia jadi foto jurnalistik. Tapi dia bisa nggak jadi foto komersial? Nah, foto saya ambil tadi, saya disuruh Bang Nagari untuk bikin kalender, terus ada nilai komersialnya, maka dia menjadi foto komersial tadi. Walaupun dia sama-sama foto landscape, tapi sudah ada nilai harga di situ, sudah ada nilai komersilnya, sudah ada nilai keuangan, sudah ada nilainya, sudah ada finansialnya di situ. Saya ditugaskan ke situ untuk memotret kalender, terus pulang saya dapat fee. Sedangkan foto sebelumnya kalau di jurnalistik, saya disuruh memotret di situ untuk kebutuhan berita, untuk halayak, untuk informasi ke orang lain, untuk nilai berita. Itu yang membedakan. Terus ada fotografi seni atau fotografi fine art biasanya. Dan kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya adalah untuk, ya bisa jadi untuk pameran, galeri, buku foto dan segala macam. Kepada instruktur Bapak Juni Aceh, sesuai dengan penjelasan tadi tentang dasar-dasar fotografi, yang saya ingin tanyakan di sini berkaitan dengan dasar-dasar itu sendiri, terutama dalam pemilihan jenis kamera. Jadi sebelum kita memulai fotografi itu sendiri, tentu kita memilih jenis kamera terlebih dahulu. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, apakah jenis kamera tersebut berpengaruh terhadap ketertarikan seorang dalam memfoto suatu objek? Kita sebenarnya kalau saya bilang ke jenis kamera sesuai, sebenarnya pertama pertanyaannya dibalikkan ke orangnya, kebutuhannya untuk apa dulu. Kalau berbicara kamera itu hanya sebuah media sebenarnya, tapi
bukan sebuah hal yang harus dikejar sebenarnya. Ya kalau pertama, kalau tanya ke saya, kebutuhannya sesuai dengan budget yang kita siapkan pertama, dan sesuai kebutuhannya apa. Kalau seorang makeup artist biasanya kebutuhannya dia pasti nggak penting ribet, karena make up yang harus dibawa begitu banyak, dia nggak mesti harus bawa DSLR dengan full frame dengan lensa yang cukup besar. Pasti dia biasanya pakai prosumer kadang udah cukup, pakai mirrorless sudah cukup, dia sesuai kebutuhan. Jadi kalau berbicara alat, saya tidak bisa memberi makeup artist tuh harus berdua. Kalau orang motret street itu kameranya harus mirrorless, enggak juga. Seorang fotografer street ada juga dia pakai DSLR, tergantung kenyamanannya dia saat memotret. Tapi kelebihan kalau kita saat memotret street lebih menggunakan kamera DSLR, pertama si objek tidak ada bawah tekanan. Itu kenapa banyak street photographer itu menggunakan kamera mirrorless. Pertama dia kecil, dan si objek yang kita foto atau ruang publik yang menjadi objek, orang di sekitar itu tidak merasa ada tekanan di situ. Tidak ada intervensi. Kalau lo pakai DSLR lo langsung dijudge, oh itu fotografer, moto-motoan tak izin mesti. Kan sering muncul dalam street fotografi seperti itu. Motret sih mau izin mesti. Kurang kadang muncul lah hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan mirrorless itu biasanya muncul tidak ada tekanan, karena ini pasti anak sekolah atau orang yang iseng atau wisatawan yang hanya memotret, akan muncul persepsi seperti itu dari si objek biasanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ramadini dan saya dari perwakilan dari Dinas Kebudayaan 50 Kota. Di sini saya mempunyai pertanyaan, seberapa penting teori fotografi, baik itu komposisi, genre, dan teori lighting yang lainnya terhadap kami yang para fotografer kebudayaan yang biasanya motret acara tari piring atau silat dan rantai yang lainnya. Itu seberapa penting? Soalnya kita berpikir apabila foto itu sudah bagus dan momennya pas, itu foto itu udah bagus. Dan mungkin sekian dan tolong alasannya. Terima kasih Bang. Seberapa penting teori fotografi? Seberapa pentingnya? Seberapa kita masih memotret? Teori fotografi akan tetap terpakai selama kita masih tetap memotret. Itu tidak bisa dilepaskan. Kadang kita mungkin ada orang-orang praktisi yang sudah belajar dulu di luar, baru tahu di dalamnya. Oh ternyata begini. Saya berangkat dari seorang praktisi, bukan seorang pengajar. Saya satunya di desain komunikasi visual, tidak pernah belajar fotografi secara eksternal, secara lingkungan. Baru serius itu di beberapa tahun belakangan ini untuk terjun mengajar. Ternyata teori fotografi itu penting. Tentang elemen visual, simbol, kita akan beranjak ke situ. Bagaimana kita berbicara semiotik sedangkan elemen visual saja kita tidak paham? Benar? Kita mau membahas semiotik ini segala macam, tapi komponen-komponen elemen visual saja kita tidak tahu. Pembanding, bentuk, perspektif kita nggak paham. Kok mau membahas foto street lo, semiotik lo nggak dibahas dong. Sedangkan kita tidak tahu elemen visual apa. Terus kita tahu saya jelaskan similarity apa segala macam, perbandingan ini nggak tahu kan, kesamaan objek itu kan sudah main semiotik. Tapi elemen visual kita nggak tahu. Makanya seberapa penting teori fotografi, selama kita masih memotret apapun jenisnya, teori-teori fotografi baik secara visual, seni visualnya, elemen visualnya, komposisi segala macam itu masih akan tetap terpakai selamanya. Abang izin bertanya, tadi Abang sempat mention kalau katanya foto yang bagus itu gak relatif, tapi saya tidak dapat poinnya itu sepertinya apa gitu. Foto yang bagus itu apa? Bisa mungkin dijelaskan dalam satu kalimat atau satu kata, kemudian penjelasannya seperti apa? Jadi foto yang bagus itu sebenarnya tergantung sesuai dengan kebutuhan si orang yang melihat. Target kita apa? Oh, si pengkarya pasti akan mengakui fotonya rencak gitu. Tapi kan ketika orang berbicara sesuai nggak standar foto bagus tuh kan ada standarnya. Makanya kita belajar elemen visual, ada belajar tentang komposisi, itu kan ada standarnya. Iya kan? Kok fotoku shaking atau fotoku moving? Kalau orang nggak tahu secara komposisinya, secara teknis, dia pasti bilang foto itu jelek gitu.
tak tajam betul di rumah gitu. Tapi kenapa foto itu bisa bagus, bisa pameran dan segala macam? Ada standar yang dikejar di situ. Seorang kurator, seorang selektif foto pasti akan ada standar yang dikejarnya. Bukan berarti foto bagus itu dia harus komposisinya begini, standarnya seperti ini. Gak ada sebenarnya. Tapi foto bagus itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan standar yang ingin dicapai si orang tersebut sebenarnya. Contoh, fotonya shaking ya, tapi fotonya bisa pameran di Garnas sebenarnya. Tapi kita nggak tahu apa yang disampaikan di situ. Mungkin si kurator dan pengkarya bisa mempresentasikan si objek yang shaking tadi, foto yang moving tadi bisa pameran di situ. Oke kan? Jadi ada standarnya, ada kebutuhan, jadi nggak sembarang-sembarang. Sebuah foto shaking loh gitu. Kayak foto semi mah. Kok foto fine art, tapi fine art seperti apa? Batasannya apa? Sebagaimana maksudnya? Jadi kalau dalam berkarya itu menurut saya itu ada riset, produksi, presentasi. Kalau dalam karya, dalam berkarya ada riset, setelah riset kita produksi, setelah produksi ada presentasi. Presentasi medianya apa? Teman-teman wartawan, media presentasinya adalah ya editor fotonya di kantor. Itu media presentasinya, fotonya lulus atau tidak. Seorang komersial fotografi dia akan punya presentasinya klien gitu. Seorang seniman ya kurator, galeri. Fotografi tidak hanya main di fotografi jurnalistik atau fotografi wedding atau fotografi, banyak lagi bidang ilmu fotografi yang perlu digeluti. Dan sebaiknya kalau ketika kita terjun ke profesional, bidang profesional apa yang ingin kita ambil bagiannya, karena fotografi itu luas. Jadi kita harus mengambil sebagian kecil dari fotografi dan bagian apa yang kita mau ambil, mau di jurnalistik, wedding dan segala macam, sesuai nggak dengan kebutuhannya. Maka alat-alat itu akan mendukung project atau profesional kita lagi tadi di lapangan atau saat produksi nanti. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Yang pertama itu salam kenal, karena kebanyakan belum pernah bertemu dengan saya juga nggak kenal beberapa dari teman-teman. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ini beberapa udah pernah saling sapa. Nama saya sebenarnya cuma satu kata, Zulkifli. Jadi panggilan saya di kampus dulu itu ya Zul kan. Karena teman-teman di kampus tahunya saya orang Kerici, ya kata lain jadi kincai di belakangnya. Untuk pekerjaan sekarang masih freelance fotografer, domisilinya di Jakarta. Tapi saya belajar memotret itu dan kenal fotografi itu di Padang, bukan di kampung saya. Dan kalau boleh flashback ke belakang, saya menyenangi fotografi ini awalnya ya karena kecelakaan sih, karena tidak secara disengaja. Waktu itu tsunami Mentawai 2009. 2010 ya, 2010. Jadi di kampus itu teman-teman buka open volunteer kan, buat datang ke situ, bantu warga di situ. Nah, saya kebetulan punya inisiatif datang ke Kabakomas, pinjam kameranya buat mendokumentasikan kerja-kerja teman-teman di situ sebagai laporan kami yang sudah kami kerjakan di situ. Nah, itu awalnya saya menyenangi fotografi, dan itu kenapa kebanyakan latar dari foto-foto saya ya berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan human interest yang sudah disampaikan oleh Aceh, karena saya mengenal itu dari situ, dari dampak perubahan lingkungan itu sendiri karena gempa. Nah, ini tadi saya lebih senang memanggil Juli Hendrani Aceh dibanding Juli. Tadi Juli, jadi aneh. Tadi Aceh sudah menyampaikan soal dasar-dasar fotografi. Itu ada beberapa pertanyaan dari ini, apa pentingnya kita belajar dasar-dasar fotografi kalau kita hanya memotret soal kebudayaan.
tadi saya mendengar ada pertanyaan itu, dan sebenarnya kan dasar-dasar itu kan sama seperti kita membuat rumah kan. Dasar itu fondasi kita, dan kita nggak tahu ntar tiangnya bakalan seperti apa dan atapnya bakalan seperti apa. Setidaknya kita paham bagaimana basic dari fotografi itu sendiri. Setelah kita menemukan jalan kita ataupun mengalami pengalaman-pengalaman yang udah kita tempuh, kita tahu sendiri passion kita itu di mana. Bisa passionnya fashion, bisa dokumenter, bisa street. Tadi juga sempat dengar obrolan soal street fotografi, atau bisa yang hubungannya sama alam, landscape dan yang lain. Saya lebih senang diskusi sih, karena materi saya ini bukan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi hal-hal yang sifatnya non teknis. Karena selama ini kita cuma terpatok kepada, bagi fotografer itu kadang-kadang terpatok hanya untuk memotret satu objek. Misalnya pertunjukan tari di atas panggung, mereka hanya fokus ke apa yang terjadi di atas panggung, tapi nggak fokus dengan hal-hal yang ada di balik panggung. Bagaimana persiapannya, bagaimana ini dan itunya. Begitu juga dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak hanya dipertunjukkan di atas panggung, tapi seperti Mentawai misalnya, ada teman-teman yang dari Mentawai, bagaimana kebudayaan di situ. Itu kan banyak kisah-kisah di dalamnya, banyak cerita-cerita kecil di dalamnya yang bisa kita angkat buat jadi sebuah foto, atau nantinya bisa menjadi sebuah foto cerita, storytelling yang lebih panjang, yang lebih padat untuk kita menyampaikan kebudayaan hari ini seperti apa. Ini, nah, saya coba ini dulu lah. Tadi MC tadi sempat menanyakan kenapa suka fotografi ya. Kira-kira dari teman-teman di sini, saya minta masukan, apa pentingnya kita buat memotret? Karena momen itu yang pertama. Terus ada yang mau nambahin? Ini kan gimana? Bisnis, momen, sama peluang bisnis, ya. Foto juga bisa diperdagangkan ya. Ada lagi yang lain? Pribadi, dokumentasi pribadi, arsip pribadi. Ada yang mau nambahin lagi? bisa merubah dunia. Ini saya sama Mbak ini udah kali kedua bertemu di dalam Loka Karya nih. Kemarin dia sempat ikut di storytelling, foto cerita. Setidaknya dengan kita tahu alasan awal kenapa kita memotret, berarti kita paham guna hasil foto itu bakalan seperti apa. Nah, ini cuma dari apa yang saya coba simpulkan. Itu kan semua dari kita itu berubah. Semua dari kita berubah, lingkungan, alam, semuanya berubah. Dan peristiwa-peristiwa itu nggak cukup hanya dituliskan saja. Materi saya ini lebih ke soal apa-apa yang terjadi di balik selembar foto, karena dari sebuah foto itu kita bisa tahu ada banyak cerita yang bisa kita tahu di dalam itu, dan fokusnya kepada tema workshop ini yaitu abadikan momen dan lestarikan budaya itu. Memotret kebudayaan itu juga bukan hanya masalah kita memotret pertunjukan saja, tapi ada hal-hal lain yang di luar itu yang menjadi penyokong dari kebudayaan itu sendiri, mulai dari masyarakatnya, bagaimana sosiologi orang-orang di kampung-kampung itu, dan bagaimana mereka menjaga kebudayaan mereka sendiri sampai saat ini. Dan itu salah satu poin yang ingin saya capai di dalam materi saya ini. Kalau memotret itu bukan hanya momen-momen puncak dari pertunjukan kebudayaan, tapi ada banyak hal lain yang bisa kita ceritakan, dan itu yang menjadi penopang dari storytelling terkait kebudayaan ini. November kemarin
saya ke suku anak dalam di Jambi. Ini adalah bentuk rumah tempat mereka tinggal. Dari atap rebio, pohon-pohon, dan lantai-lantainya. Bahan bakunya sebenarnya mirip dengan yang ada di Mentawai, tapi ini diorama. Mereka nggak tinggal di sini. Ini cuma diorama. Yang terakhir kali ada itu yang digunakan itu sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu. Nah, di mana mereka tinggal? Orang-orang suku anak dalam itu. Mereka tinggal di sini. Kawan-kawan pernah melihat, mungkin banyak yang melihat foto-foto mereka tinggal dengan atap plastik seperti ini. Ini yang itu agak tinggi, itu rumah yang dibikin oleh pemerintah untuk orang-orang suku anak dalam. Nah, dari 3 gambar tadi yang saya sampaikan itu, kalau seandainya kita tidak memotret, kita nggak tahu Uma itu bentuknya seperti ini. Kita juga nggak tahu ada tradisi meruncingkan gigi di Mentawai buat perempuan-perempuan. Kita juga nggak tahu kalau ini rumah suku anak dalam. Kita pasti akan tahu, oh, orang suku anak dalam tinggalnya di atap plastik dan terpal seperti ini. Tapi kita nggak tahu kan, awal mereka itu, namanya plastik ini kan bahan baku baru kan, bukan yang ini, bukan hal yang lama. Tadi saya sempat bilang soal tulisan itu nggak bisa menyampaikan secara straight to the point seperti yang kita membayangkan bagaimana kita menjelaskan telepon umum di pinggir jalan kepada anak-anak nantinya kalau itu nggak ada dokumentasinya. Nah, kira-kira kalau kawan-kawan membaca ini, terbayang nggak apa visual yang ingin teman-teman sampaikan? Anggap ini sebuah cerita buat murid-murid nantinya atau buat anak-anak. Gimana cara kawan-kawan membayangkan ini kepada mereka? Agak rumit kan? Tapi bisa lebih gampang kalau pakai ini. Bisa lebih mudah untuk disampaikan cuma dengan foto aja. Masalah ketimpangan kita bisa melihat gimana bentuknya, fotonya seperti ini. Fotografi secara umum itu tidak bisa dilepas dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Dan masalah kita memotret kebudayaan, berarti kita juga harus paham bagaimana ilmu-ilmu, ataupun setidaknya bukan paham, tapi setidaknya kita tahu soal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan antropologi, sosiologi, untuk semakin memperluas jangkauan fotografi kita itu. Lain hal kalau kita memotret fashion misalnya, ataupun memotret street di jalanan, dan itu butuh beberapa keahlian-keahlian ataupun wawasan-wawasan lain buat menyokong itu sendiri. Buat fokus saya itu mencari hal-hal yang undecided moment, hal-hal yang setelah momen-momen puncak. Kalau momen puncak ya cukup Bang Ibu Fitra aja yang mengerjakan. Kita cari hal-hal yang di luar yang dikerjakan Bang Ibu. Masa satu lapak sama Bang Ibu itu nggak mungkin. Nah, ini kan sudah terlihat bagaimana beda keduanya. Ya, ini bisa jadi habis ditinggal istri, tapi yang sebelah itu juga bisa jadi habis ditinggal istri kan, jadi tambah pusing ya. Nah, kalau ini ada yang bisa sampaikan, ini kenapa? Cluenya ini tentara Amerika. Pasrah, kelelahan, kecewa. Itu emosi-emosi yang tertangkap kan. Nah, tapi kenapa fotografer ini menampilkan ini?
Ini saya lupa nama fotografernya, tapi dia pemenang World Press Photo 2017 atau 2016. Ini salah satu foto yang menang di World Press Photo. Nah, kenapa dia memunculkan foto ini? Kita tahu Amerika itu negara adidaya, negara superpower, dan semua iklan-iklannya, semua film-filmnya itu selalu menghirukan orang-orang dia, orang-orang Amerika, apapun filmnya. Selalu mereka yang jadi pahlawannya. Tapi itu bisa dibantah dengan foto ini. Ini bukan tipikal dari superhero kan? Dari gestur, dari dia. Kita bisa lihat film Rambo. Rambo saya lihat dia bisa melawan tentara-tentara Vietnam kan? Saya lihat. Nah, potensi-potensi gambar-gambar yang seperti itu yang perlu kita asah untuk memotret. Jadi ada banyak hal-hal yang sifatnya bukan teknis tapi non teknis yang membangun gambar yang bakalan kita tampilkan itu. Ini foto Yogi Peter. Kalau ada teman-teman yang pernah melihat, ini saya ambil dari buku Saujana Suku. Kira-kira ada yang tahu satu foto ini menceritakan, menggambarkan soal apa? Perempuan dan rumah. Perempuan dan rumah. Rumah gadang. Perempuan dan rumah gadang. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Ibu rumah tangga. Ah. Oh, yang tadi ditinggal istri. Istrinya di sini rupanya tinggal di suku ya. Ini ibu hamil yang sedang ibu hamil sedang bersedih, mungkin ditinggal suami pergi merantau ya. Kayaknya ibunya sedang tidak hamil. Itu perutnya gitu ya. Dari banyak foto-foto, ada sekitar 36 foto kalau tidak salah di dalam Saujana Suku itu, yang bukunya Yogi Peter itu. Salah satu dari dua foto favorit saya ini satu, dan yang terakhir itu foto yang terakhir, foto yang ditaruh di paling akhir. Nah, satu foto ini cukup menyampaikan Sumpu itu seperti apa. Itu ada yang bilang sunyi kan, kesunyian. Kita bisa lihat kursi kosong, dia hanya berteman dengan kucing, dan gestur wajahnya seperti apa. Dia tinggal di rumah gadang. Dan itu udah memunculkan, kita menangkapnya ini kesunyian yang ada di situ. Dan suku memang benar-benar satu kampungnya agak sepi kan. Saya sudah pernah di situ. Orang-orangnya banyak yang merantau, tapi yang tinggal kebanyakan di situ yang tinggal anak, kalau tidak anak-anak kecil ya orang-orang tua, orang-orang yang sudah tua. Yang anak mudanya sudah pergi merantau semuanya. Itu yang saya tangkap ketika membaca foto Yogi Peter ini. Nah, dari yang saya sampaikan tadi itu, fotografi itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri dia. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu ilmu, tapi dia harus ditopang dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita membicarakan soal kebudayaan, dia harus ditopang dengan hal-hal yang sifatnya wawasan antropologi, wawasan sosiologi, dan bisa ditambah dengan wawasan sejarahnya. Karena kalau kita tidak mengenal ataupun membaca hal-hal yang seperti itu, ya kita nggak tahu kalau pertunjukan ini awal mulanya diciptakan kenapa ya Randa itu. Nah, sile itu kenapa ya? Kalau tidak ditopang dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan yang lain, itu beratnya ke riset. Riset itu ntar sama Bang Ibu Elvitra besok ada materinya soal riset, bagaimana kita melakukan riset kan untuk fotografi.
Kira-kira apa yang terlihat dari bayangan, segitiga, apa lagi? Ini bisa satu tongkat yang disandarkan ke dinding, bisa bentuknya segitiga kalau kita membaca garis itu. Nah, ini ada buah-buahan 3 dipotong. Ini juga bisa kita baca sebagai segitiga di bagian dalamnya. Itu tadi juga ini menyinggung-nyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh Aceh tadi kan, soal elemen-elemen visualnya seperti apa yang membangun itu bisa dari garis ke garis, bisa dari titik ke titik. Ini sudah jelas ya. Singa, ini kita sepakat singa. Kalau ini nah, di fotografi itu juga masalah sudut pandang sebenarnya. Kita mau memandang misalnya pertunjukan Randai dari sudut pandang depan panggung, hanya action saja, atau kita ingin memaksudkan hal-hal yang ada di balik itu.